Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ausa Yuwana Purba, NPM 1983300096. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi internasional. Adapun table of contents, yang pertama, perbandingan praktik akuntansi secara internasional. Ada Anglo-Saxon, Nordik, dan ASEAN. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan praktik akuntansi. Yang ketiga, ada tantangan dalam harmonisasi standar akuntansi secara internasional. Yang keempat, dasar harmonisasi standar dari aspek ekonomi dan sosial. Pertama, ada perbandingan praktik akuntansi secara internasional. Di sini ada Anglo-Saxon. Yang pertama, negara-negara penganut Anglo-Saxon diwakili oleh Amerika dan Inggris. Pasar modal adalah pengaruh signifikan terhadap praktik akuntansi di Amerika. Namun di Inggris, pasar modal tidak begitu dominan. Di Amerika Serikat, akuntansi difokuskan pada perusahaan dan kepentingan investor, meskipun kebutuhan kreditor dan penggunaan lain diakui. Dapur regulasi dan penegakan aturan akuntansi American Accounting United States. Yang pertama, ada sektor swasta atau FASB, Financial Accounting Standard Boards. FASB dibentuk pada tahun 1973 pada Desember 2006, telah mengeluarkan laporan standar akuntansi keuangan 158 atau 158 Statement of Financial Accounting Standards atau SFASS. Yang kedua adalah lembaga pemerintah atau SEC, Securities Exchange Commission. SEC mengeluarkan accounting series release, financial reporting release, dan staff accounting bulletins. Yang ketiga ada sektor swasta lainnya atau AICPA, American Institute of Certified Public Accountants, dan PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board. Pembentukan PCAOB yaitu sebuah organisasi non-profit yang diawasi langsung oleh SEC. Dan di sini ada laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan manajemen, yang kedua laporan auditor independen, ketiga laporan keuangan primer atau laporan laba rugi neraca, laporan arus kas, laporan komprehensif, perubahan ekuitas pemegang saham. Yang keempat ada diskusi manajemen, analisis hasil operasional dan kondisi keuangan. Yang kelima ada penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan. Yang keenam ada catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh ada perbandingan data keuangan selama 5 tahun atau 10 tahun. Dan yang terakhir ada data triwulan terpilih. Selanjutnya yang kedua ada Nordik. Negara-negara penganut akuntansi Nordik di beberapa hal mirip dengan negara-negara penganut Anglo-Saxon, tetapi ada beberapa pengaruh penting Jermanik, khususnya dalam perpajakan. Akuntansi Nordik cenderung relatif optimistik dan transparan dibandingkan dengan Jermanik dan negara-negara Latin, tetapi kurang optimis dan transparan dibandingkan grup Anglo-Saxon. Negara yang termasuk menganut akuntansi Nordik adalah Belanda dan Swedia. Regulasi di Belanda tetap liberal sehingga tahun 1970 ketika Undang-Undang Laporan Keuangan Tahunan diberlakukan. Undang-Undang tahun 1970 memperkenalkan audit wajib. Undang-undang tersebut juga mendorong pembentukan kelompok studi akuntansi 3 pihak atau tripartit yang digantikan oleh Dewan Pelaporan Tahunan pada tahun 1981. Dewan Pelaporan Tahunan mengeluarkan tuntutan terhadap prinsip akuntansi yang dapat diterima atau bukan diterima secara umum. Dewan tersebut memiliki anggota berasal dari 3 kelompok yang berbeda, yaitu pertama, penyusunan laporan keuangan atau perusahaan. Yang kedua, penggunaan laporan keuangan atau perwakilan serikat buruh dan analisis keuangan. Yang ketiga, auditor laporan keuangan atau Institut Akuntansi Terdaftar Belanda atau NIFRA. Di sini ada laporan keuangan Belanda. Yang pertama itu neraca, laporan laba rugi, catatan-catatan, laporan direksi, dan informasi lain yang direkomendasikan. Yang ketiga ada ASEAN. Negara-negara di Asia mempunyai kultur yang cukup berbeda dengan kelompok Anglo-Saxon, Nordik, Jermanik, dan Latin. Namun dengan adanya secara kolonial, akuntansi juga terpengaruh oleh negara Belanda untuk Indonesia, Inggris untuk negara seperti Pakistan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Spanyol atau Amerika mempunyai pengaruh di Filipina. Jepang cukup dipengaruhi oleh Jerman dan Amerika Serikat. Akuntansi di Asia relatif konservatif dan sekretif dibandingkan dengan negara-negara Anglo-Saxon. Di sini regulasi Jepang akuntansi berdasarkan pada 3 badan hukum, yaitu Undang-Undang Perusahaan atau Company Law. Yang kedua, Undang-Undang Pertukaran dan Sekuritas.
Dan ketiga, undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Dan ketiga, hukum tersebut saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Sini laporan keuangan yang pertama neraca, kedua laporan laba rugi, ketiga laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, yang keempat laporan bisnis, dan kelima jadwal terkait. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan praktik akuntansi. Yang pertama, sistem pendanaan. Untuk berbagai negara yang mempunyai pasar ekuitas yang kuat, maka fokus akuntansi di dalamnya adalah bagaimana perusahaan tersebut bisa menghasilkan keuntungan. Selain itu, akuntansi juga dibuat untuk bisa menganalisa arus kas di masa depan dan juga mempertimbangkan berbagai resiko terkait adanya kemungkinan hal yang bisa terjadi di masa depan. Namun, bila sistem pendanaan berbasis kredit, khususnya seperti bank, maka fokus akuntansi adalah melindungi para kreditur dengan cara menggunakan perhitungan akuntansi. Yang kedua ada sistem hukum. Terdapat dua orientasi dasar hukum, yaitu hukum kode dan juga hukum kasus. Untuk di berbagai negara yang menerapkan sistem hukum kode, maka hukum adalah satu kelompok tetap yang di dalamnya mencakup ketentuan dan juga prosedur akuntansi. Pada negara tersebut juga sudah diatur sebagai suatu hukum nasional yang sudah lengkap. Sedangkan untuk negara yang hukum kasus, maka hukum diciptakan dengan berdasarkan kasus yang berkembang, sehingga tidak ada upaya untuk mengatur secara hukum yang sudah lengkap. Yang ketiga ada perpajakan. Terdapat banyak negara yang mengatur pajak secara efektif dengan cara menentukan standar karena pihak perusahaan harus bisa menghitung nilai pendapatan dan juga beban pajak yang harus dibayarkan. Tapi saat akuntansi keuangan dan pajak sudah terpisah, maka terkadang aturan pajak mengharuskan adanya penerapan prinsip akuntansi tertentu yang berbeda dengan prinsip akuntansi keuangan lainnya. Yang keempat ada ikatan politik dan ekonomi. Beberapa negara berkembang banyak menggunakan sistem akuntansi yang sebelumnya sudah dikembangkan oleh negara lain. Entah hal tersebut dilakukan karena adanya keterpaksaan ataupun keinginannya sendiri. Contohnya seperti sistem pencatatan double entry yang awalnya dilakukan di Italia, lalu menyebar ke negara lainnya di Eropa. Yang kelima ada inflasi. Inflasi yang terjadi pada suatu negara bisa menyebabkan adanya perubahan pada akuntansi biaya yang sudah ditetapkan, sehingga akan berakibat distorsi akuntansi biaya historis yang mempengaruhi adanya kecenderungan suatu negara untuk bisa mengaplikasikan perubahan atas akun-akun perusahaan. Yang keenam ada perkembangan ekonomi. Tingkat perkembangan ekonomi yang terjadi pada suatu negara juga turut mempengaruhi jenis transaksi yang usaha yang dilakukannya. Beberapa masalah akuntansi seperti penilaian aktiva tetap dan juga pencatatan depresiasi yang sangat sesuai dengan sektor manufaktur perlahan menjadi semakin tidak penting. Ketujuh ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang pada suatu negara juga akan turut mempengaruhi akuntansi yang diterapkan di negara tersebut. Standar politik akuntansi yang sebelumnya sudah ditetapkan adalah hal yang sangat penting dan akan menjadi tidak berguna bila digunakan dengan cara yang keliru. Yang ke-8 ada budaya. Menurut Hostade, terdapat 4 dimensi budaya nasional yaitu jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, individualisme, dan juga maskulinitas. Keempat, faktor tersebut sangat mempengaruhi bagaimana suatu negara bisa berjalan dengan maksimal dan memberikan hasil yang berguna. Setiap faktor tersebut mampu memberikan perubahan tentang akuntansi internasional berlaku pada setiap negara. Dengan memahami setiap faktor yang terjadi pada setiap negara, tentu akan menjadi langkah yang baik dalam proses akuntansi internasional. Selanjutnya ada tantangan dalam harmonisasi standar akuntansi secara internasional. Harmonisasi akuntansi internasional saat ini merupakan salah satu isu terpenting yang dihadapi oleh pembuat standar akuntansi, badan pengatur pasar modal, bursa efek, dan menyusun atau menggunakan laporan keuangan. Harmonisasi merupakan suatu proses untuk meningkatkan kompatibilitas praktik atau kesesuaian akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Banyak perusahaan yang melakukan operasi bisnis di luar batas negaranya menunjukkan arah perkembangan operasi bisnis yang bersifat global. Globalisasi membawa implikasi bahwa hal-hal yang dahulunya merupakan kewenangan dan tanggung jawab tiap negara akan dipengaruhi oleh dunia internasional. Dengan adanya operasi bisnis dan pasar modal yang bersifat global, tentu menuntut adanya standar yang bersifat global atau bersifat internasional. Karena aturan-aturan akuntansi yang bersifat lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan bisnis dan keuangan internasional.
Oleh karena itu, beberapa kelompok profesi berusaha untuk membuat standar akuntansi internasional. Di sini ada pro dan kontra harmonisasi akuntansi. Yang pertama ada keuntungan harmonisasi akuntansi keuangan, yaitu pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi lokasi modal. Yang kedua, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik, portofolio akan lebih beragam dan risiko keuangan berkurang. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang market dan akuisisi. Dan yang terakhir, gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tinggi. Yang kedua ada kritik atas standar akuntansi internasional. Pada awal tahun 1971 atau sebelum pembentukan IASC, beberapa pihak mengatakan bahwa penentuan standar internasional merupakan solusi yang terlalu sederhana atas masalah yang rumit. Dinyatakan pula bahwa akuntansi sebagai ilmu sosial telah memiliki fleksibilitas yang terbangun dengan sendiri di dalamnya dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang sangat berbeda merupakan salah satu nilai terpenting yang dimilikinya. Lebih jauh lagi ditakutkan bahwa adopsi standar internasional akan menimbulkan standar yang berlebihan. Perusahaan harus merespon terhadap susunan tekanan nasional, sosial, politik, dan ekonomi yang semakin meningkat dan semakin dibuat untuk memenuhi ketentuan internasional tambahan yang rumit dan berbiaya besar. Argumen terkait adalah perhatian politik nasional yang seringkali berpengaruh terhadap standar 34 akuntansi dan bahwa pengaruh politik internasional tidak terhindar lagi akan menyebabkan kompromi standar akuntansi. Dan yang terakhir ada dasar harmonisasi standar dari aspek ekonomi, politik, dan sosial. Seringkali dengan perkembangan zaman dan teknologi, akuntansi juga turut berkembang sesuai dengan tuntutan ekonomi dan bisnis. Dengan berkembangnya akuntansi, maka suatu negara membutuhkan standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi di suatu negara akan berbeda dengan negara lainnya yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, politik, dan lingkungan sosial negara tersebut. Pante mengidentifikasikan 3 hambatan standarisasi akuntansi internasional antar negara-negara maju. Yang pertama, perbedaan latar belakang nasional dan tradisi atau aspek sosial. Yang kedua, perbedaan kebutuhan dari berbagai lingkungan ekonomi atau aspek ekonomi. Yang ketiga, ada tentangan standarisasi terhadap kedaulatan nasional atau aspek politis. Pengamat-pengamat lain berargumen bahwa penyusunan standar akuntansi internasional yang dasarnya merupakan cara perusahaan-perusahaan jasa akuntansi profesional internasional besar untuk mempertinggi potensi pendapatan mereka. Dikemukakan bahwa standarisasi internasional mungkin menciptakan terlalu banyak standar. Argumen ini mengatakan bahwa perubahan-perubahan harus menanggapi tekanan-tekanan nasional, sosial, politik, dan ekonomi yang terus meningkat. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.